Hari itu harusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading dengan detail renda di bagian lengan dan kerah. Hati ini berdebar-debar, bukan karena gugup, tapi karena bahagia. Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, akhirnya aku dan Arfan sampai juga di pelaminan. Arfan, pria yang selalu ada untukku di saat dunia membelakangiku. Pria yang menerima segala kekuranganku dan mencintaiku tanpa syarat. Aku bisa mendengar suara gamelan pelan dari luar kamar rias. Para tamu mulai berdatangan. Kulihat dari jendela, keluarga besar kami sudah berkumpul, sahabat-sahabatku dari kampus datang dengan kebaya berwarna senada. Semua tampak sempurna. Kecuali satu hal, Arfan belum datang. Tenang ya, sayang, ucap mama sambil memelukku dari belakang. Mungkin Arfan lagi dalam perjalanan. Tadi sopirnya sempat bilang mereka sedang ambil sesuatu dulu. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri meski rasa cemas mulai menjalar dari perut ke dada. Sudah lewat 30 menit dari jadwal yang seharusnya. Sang penghulu terlihat mulai gelisah. Aku hanya bisa duduk di kursi pelaminan sendirian, dengan senyum yang kian sulit kujaga. Sepupu-sepupuku mulai berbisik-bisik. Kamera fotografer mengarah ke arahku, dan entah kenapa, aku merasa seperti pengantin yang ditinggal lari. Papa dan pamanku terlihat berbicara serius di sudut ruangan. Lalu, aku melihat seseorang masuk dari pintu depan. Seorang pria tinggi, mengenakan jas hitam. Wajahnya asing, tapi ekspresinya menyiratkan kesedihan yang dalam. Ia membawa sebuah map coklat dan menunduk dalam saat menghampiri penghulu. Beberapa menit kemudian, Papa naik ke pelaminan. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat meraih mikrofon. Mohon perhatian semuanya, suara Papa bergetar. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Telah terjadi sesuatu yang sangat mendadak. Hatiku mencelos. Seketika seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju pada pria asing yang kini berdiri di samping penghulu, lalu menatap ke arahku. Ia menunduk sopan dan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rehan. Saya sahabat sekaligus rekan kerja dari almarhum Arfan. Almarhum? Aku merasa dunia berputar. Jantungku berdentum begitu keras hingga rasanya tubuhku akan rubuh. Aku tidak salah dengar, bukan? Rehan melanjutkan, suaranya berat tapi tenang. 3 hari lalu, Arfan mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak pulang dari toko perhiasan. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun Tuhan berkata lain. Ia meninggal dunia pagi itu. Tubuhku lunglai. Mama dan Papa segera menopangku. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Tidak. Ini pasti mimpi. Arfan tidak mungkin meninggalkanku. Tidak di hari yang seharusnya menjadi milik kami. Suasana berubah menjadi duka dalam sekejap. Musik dihentikan. Beberapa tamu mulai terisak. Tapi sebelum siapapun berkata lebih jauh, Rehan kembali bicara. Namun, sebelum kepergiannya, Arfan menitipkan satu permintaan padaku. Ia menatapku langsung. Ia ingin, jika dia tak bisa datang di hari pernikahan ini, akulah yang harus berdiri di sini menggantikan dirinya, menikahi wanita yang sangat dia cintai. Semua sontak menatap Rehan dengan tatapan campur aduk, terkejut, bingung, bahkan sebagian marah. Aku hanya diam. Tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Rehan membuka map di tangannya dan menunjukkan sepucuk surat. Ini tulisan tangan Arfan, disaksikan dokter dan perawat yang merawatnya di ICU. Dia menulis permintaannya dan memohon agar aku menjaga calon istrinya seumur hidup jika takdir tak mengizinkan dia melakukannya sendiri. Penghulu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kami telah memverifikasi surat ini tadi. Keluarga dari pihak Arfan juga telah memberi restu. Tapi keputusan tetap di tangan mempelai wanita. Mata semua orang kini tertuju padaku. Aku terdiam. Tanganku dingin, tubuhku seperti tak punya tenaga. Apakah ini lelucon kejam dari takdir? Anakku, bisik Mama sambil menggenggam tanganku erat. Kita bisa batalkan semuanya. Mama nggak maksa. Tapi yang ada di pikiranku saat itu hanya satu, Arfan tidak ingin aku menangis di hari pernikahan kami. Meski hatiku remuk, aku sadar, ini adalah caranya mencintaiku bahkan hingga akhir hayat. Aku mengangguk lemah.
Kalau memang itu permintaan terakhir Arfan, aku bersedia. Tangis pecah di ruangan. Sebagian orang masih syok, sebagian lainnya menangis pelan, sebagian lagi memeluk satu sama lain. Raihan menarik napas panjang dan duduk di hadapan penghulu. Suasana hening saat ijab kabul diucapkan. Saya terima nikahnya Alia binti Fadhil dengan mas kawin tersebut, tunai. Air mataku mengalir tanpa suara. Rasanya jiwaku tak ada di sana. Semua terjadi begitu cepat. Aku menikah. Tapi bukan dengan Arfan. Melainkan dengan sahabatnya, Raihan. Setelah acara, aku kembali ke kamar rias. Gaun ini masih melekat di tubuhku, tapi kini terasa seperti kain berkabung. Raihan masuk perlahan, mengetuk pintu dulu dengan sopan. Ia tidak mendekat, hanya berdiri di ambang pintu. Alia, aku tahu ini sangat berat. Aku pun tidak pernah membayangkan akan berdiri di posisi ini. Tapi aku janji, aku akan menjaga kamu, bukan karena Arfan menyuruh, tapi karena kamu layak bahagia. Aku menatapnya. Wajahnya jujur, sorot matanya tulus. Tapi hatiku belum mampu membalas apapun. Terima kasih, ucapku lirih. Tapi izinkan aku berduka dulu. Ia mengangguk pelan. Ambillah waktu yang kamu butuhkan. Aku akan ada di sini, tapi aku tidak akan memaksa. Raihan berbalik dan menutup pintu perlahan. Aku terduduk di lantai, memeluk buket bunga pengantin yang kini sudah layu dalam genggaman. Lalu aku menangis sejadi-jadinya. Untuk Arfan. Untuk cinta kami yang direnggut begitu cepat. Untuk janji-janji yang tidak akan sempat kami wujudkan. Dan untuk Raihan, lelaki asing yang kini sah menjadi suamiku. Tapi bukan karena cinta. Bukan hari ini. Mungkin belum. Entahlah. Yang ku tahu, mulai detik ini hidupku berubah selamanya. 3 hari sebelum pernikahan. Hari itu, langit mendung seolah tahu akan ada kabar buruk yang menghampiri. Arfan mengemudikan mobilnya dengan tenang di tengah hujan yang mengguyur Jakarta. Hatinya hangat membayangkan wajah Alia saat nanti menerima kejutan darinya. Di kursi penumpang tergeletak sebuah kotak kecil berlapis kain beludru biru tua. Isinya adalah cincin emas putih berhiaskan batu kecil di tengahnya, bukan cincin biasa, tapi hadiah yang sudah lama ingin ia berikan untuk Alia. Kalau aku kasih ini di hari pernikahan, dia pasti makin cantik senyumnya, gumam Arfan sambil tersenyum sendiri. Ia tidak memberitahu Alia bahwa hari itu ia sengaja mengambil cuti lebih awal dari kantor hanya untuk membeli cincin kejutan. Semua orang mengira ia sedang sibuk di gedung pernikahan, membantu persiapan. Padahal, diam-diam ia pergi sendirian agar kejutan ini benar-benar rahasia. Sesaat sebelum memasuki tikungan menuju arah rumahnya, ponselnya berdering. Nama Raihan terpampang di layar. "Fan, lo di mana?" "Gue udah mau balik kantor lagi nih," tanya Raihan dari seberang. "Gue baru beli cincinnya." "Wah, Ray, cakep banget, cocok banget buat Alia." Raihan tertawa kecil. "Lo itu ya, padahal udah mau nikah, masih aja kayak anak SMA yang deg-degan mau ngasih kado." "Dia istimewa, Ray. Lo tahu kan betapa gue sayang banget sama dia." "Alia beruntung banget, Fan," jawab Raihan pelan. "Tapi gue yang lebih beruntung. Gue bakal bahagiain dia seumur hidup gue, Ray." Raihan mengangguk meski tak terlihat. "Amin." Namun, sesaat setelah pembicaraan itu berakhir, nasib berkata lain. Sebuah truk besar yang kehilangan kendali dari arah berlawanan menghantam bagian depan mobil Arfan. Suara benturan terdengar keras, diikuti bunyi logam beradu dan kaca pecah berhamburan. Mobil Arfan terguling ke bahu jalan, ringsek parah. Kotak cincin itu terlempar ke lantai mobil, terbuka, dan cincinnya menggelinding pelan ke bawah pedal rem. Di rumah sakit, suasana darurat. Tim medis bergegas membawa Arfan ke ICU. Darah mengucur deras dari kepala dan dadanya, namun matanya masih terbuka samar. Di ruang tunggu, Raihan berdiri kaku seperti patung saat menerima kabar dari polisi yang menghubunginya sebagai kontak darurat. Ia berlari menuju rumah sakit seperti orang kesetanan. Sesampainya di sana, ia langsung menghampiri dokter. "Dia sadar, tapi kondisinya sangat kritis," ujar dokter. "Kami belum bisa menjanjikan apapun." Raihan masuk dengan hati berdebar.
Arfan terbaring dengan selang infus dan oksigen. Matanya membuka sedikit saat mendengar langkah kaki Rayhan. Suara itu nyaris tak terdengar. Gue di sini, Fan. Tenang, lo bakal sembuh. Lo harus nikah, ingat. Tapi Arfan hanya tersenyum lemah. Gue tahu waktu gue gak lama. Lo dengerin gue, ya. Jangan ngomong gitu. Dokter pasti bisa nolong, Fan. Tapi Arfan menggenggam tangan Rayhan. Gue titip Alia, kalau gue gak bisa datang di hari itu, lo gantiin gue. Rayhan menatapnya dengan ngeri. Apa maksud lo? Gak mungkin, Fan. Jangan ngomong gila. Gue serius. Lo yang paling gue percaya, cuma lo yang ngerti gimana sayangnya gue ke dia. Arfan terbatuk keras, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tolong, jangan biarin dia ngerasa ditinggal, jangan biarin dia sendiri di pelaminan. Fan, janji sama gue, Ray, nikahin dia kalau gue gak sempat. Jagain dia, bahagiain dia, atas nama gue tolong. Tangis Rayhan pecah. Hatinya hancur melihat sahabatnya sekarat, tapi permintaan itu lebih dari sekadar berat. Itu beban yang bahkan tak pernah terlintas dalam hidupnya. Tapi Arfan menatapnya dengan mata penuh harap. Lo janji, Ray? Dengan tangan gemetar, Rayhan mengangguk. Gue janji. Dan di detik berikutnya, denyut monitor detak jantung pun berhenti. Arfan pergi, dengan senyum terakhir di bibirnya. Rayhan duduk diam di ruang tunggu selama berjam-jam. Dokter menyampaikan kabar resmi kepada keluarga Arfan yang langsung datang dari luar kota. Tangis dan duka menyelimuti seluruh rumah sakit malam itu. Namun satu-satunya yang belum tahu adalah Alia. Rayhan memandangi layar ponselnya berkali-kali. Ada banyak pesan dari Alia. Arfan, besok fitting baju ya. Jangan telat. Kamu sehat kan? Jangan capek-capek ya, tinggal 3 hari lagi lo. Aku deg-degan, tapi bahagia banget. Aku sayang kamu. Rayhan tidak punya keberanian untuk membalas satupun. Keesokan harinya, Rayhan menemui keluarga Arfan. Semua masih syok, tapi sang ayah mengucapkan sesuatu yang membuat Rayhan terdiam. Kami sudah tahu tentang permintaan terakhir Arfan. Dia sempat menyampaikan hal itu ke kami juga, jika dia tidak sampai di hari pernikahan, maka kamu yang harus berdiri menggantikannya. Kami menyetujui itu, jika Alia juga bersedia. Rayhan hanya menunduk, hatinya penuh keraguan. Aku tidak yakin dia akan menerima, ucapnya pelan. Dia mencintai Arfan, bukan aku. Ibunda Arfan menggenggam tangan Rayhan dengan air mata berlinang. Tapi kami tahu, dia akan lebih terluka jika berdiri sendirian di pelaminan. Tolong, jadilah sosok yang menjaga sisa cintanya untuk Arfan. 2 hari kemudian, tepat pada hari pernikahan, Rayhan berdiri di depan aula pernikahan dengan dada sesak. Ia mengenakan setelan jas yang seharusnya dipakai Arfan. Rambutnya disisir rapi. Di tangannya tergenggam map berisi surat permintaan Arfan, tulisan tangan yang lemah namun penuh harapan. Dia menginjakkan kaki ke ruangan tempat pernikahan itu berlangsung dan menatap langsung mata Alia dari kejauhan. Saat itu, hatinya seolah pecah. Perempuan itu tersenyum tipis, mengenakan gaun yang dirancang khusus oleh Arfan sendiri. Dia tampak bahagia, karena dia belum tahu apa-apa. Rayhan menggenggam erat surat itu di dadanya. Lalu melangkah maju. Karena di balik semua duka ini, ada satu amanah besar yang tak bisa ia abaikan. Menikahi wanita yang sangat dicintai sahabatnya. Bukan karena cinta, tapi karena janji suci sebelum seseorang menghembuskan nafas terakhir. Pesta usai. Tamu-tamu sudah pulang, musik pernikahan telah lama berhenti, bunga-bunga dekorasi mulai layu. Tapi gaun pengantin ini masih melekat di tubuhku, berat, lembab, dan menyisakan rasa sesak. Aku menatap pantulan diriku di cermin kamar hotel yang disiapkan untuk malam pertama kami. Ruangan mewah ini terasa kosong, dingin, seolah semua kemegahan hanya topeng dari luka yang tak terlihat. Aku telah menikah, tapi bukan dengan Arfan, melainkan dengan Rayhan, lelaki yang bahkan baru ku kenal hari ini. Di sofa seberang, Rayhan duduk dengan tubuh tegap, jas pengantinnya sudah ia lepas. Hanya kemeja putih dan dasi yang masih melingkar di lehernya, tampak lelah dan kaku. Kami belum bicara banyak sejak ijab kabul.
Hanya beberapa ucapan formal yang terasa canggung dan asing. Keheningan menyesakkan. Raihan akhirnya membuka suara, pelan, hati-hati. Alia, kamu bisa tidur di ranjang. Aku akan ambil selimut dan tidur di sofa. Aku hanya mengangguk tanpa menoleh. Kata-kataku tak bisa keluar. Hatiku masih terlalu remuk. Ia berdiri, mengambil bantal tambahan dari lemari dan menggelar selimut di sofa. Langkahnya tenang, sopan. Tidak ada gerakan yang menunjukkan ketergesaan atau niat buruk. Ia memperlakukanku layaknya kaca yang mudah pecah. Aku menghela napas, melepas mahkota kecil dari kepala, lalu duduk di pinggir ranjang. Tanganku gemetar saat membuka perhiasan satu persatu. Kalung yang diberikan Mama, gelang dari Tante Sinta, anting pemberian Arfan beberapa bulan lalu. Ya Tuhan, Arfan. Tangisku pecah lagi. Aku tak bisa menahannya. Tangis yang kutahan sejak siang tadi kini mengalir tanpa henti. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhku berguncang hebat. Rasa sakit itu terlalu dalam, terlalu menyesakkan. Raihan yang sedang hendak berbaring langsung bangkit dan menghampiri. Suaranya lembut. Kamu nggak apa-apa? Pertanyaan bodoh. Tentu saja aku tidak apa-apa. Tapi bukan salahnya. Ia hanya menjalankan amanah. Aku menggeleng pelan, mencoba menenangkan diri. Maaf, aku belum siap menghadapi semua ini. Raihan duduk di lantai, bersandar ke sisi tempat tidur. Ia tak menyentuhku, bahkan tak melihat langsung ke mataku. Aku juga belum siap, katanya lirih. Tapi aku ada di sini, karena Arfan percaya padaku. Bukan karena aku ingin mengambil tempatnya. Aku menatapnya dari balik air mata. Ada kejujuran dalam kalimatnya. Kesedihan dalam sorot matanya sama besarnya dengan milikku. Arfan selalu cerita tentang kamu, lanjutnya pelan. Dia bilang kamu perempuan paling sabar yang pernah dia kenal. Perempuan yang ingin dia bahagiakan seumur hidupnya. Dia nggak pernah berhenti ngomongin kamu, tahu nggak? Aku tersenyum pahit, tapi akhirnya dia pergi. Meninggalkanku sendiri di hari paling penting kami. Raihan mengangguk pelan. Tapi dia nggak benar-benar pergi, Alia. Dia masih hidup dalam semua hal yang pernah kalian jalani bersama. Dalam semua kenangan. Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu apakah aku kuat menjalaninya bersamamu. Raihan menunduk. Aku nggak akan memaksamu. Aku bukan Arfan. Aku bukan suami yang kamu pilih. Tapi aku akan tetap di sini, menjaga kamu sejauh yang kamu izinkan. Kata-katanya menenangkan, tapi sekaligus membuat hatiku semakin berat. Aku ingin marah. Pada takdir. Pada waktu. Pada keadaan yang menjadikan hidupku begini mendadak. Tapi aku tak bisa. Aku hanya duduk dalam diam, sementara Raihan kembali ke sofanya. Malam itu, aku tidur dengan gaun pengantin yang masih melekat. Tubuhku kelelahan, tapi mataku tak bisa terpejam. Aku memeluk bantal dan menangis sampai tertidur, sendiri, dalam sunyi. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala berat dan mata sembab. Sinar matahari masuk dari celah tirai. Raihan sudah tak ada di sofa. Selimutnya terlipat rapi, bantalnya disusun seperti semula. Aku bangkit pelan, mengganti gaun dengan daster putih yang sudah disiapkan. Saat membuka pintu, aroma nasi goreng dan teh manis menyambutku dari dapur kecil di ujung kamar. Raihan sedang menyiapkan sarapan. Mengenakan kaos polos dan celana santai. Ia tampak biasa, seperti suami yang menyambut istri barunya di pagi pertama. Tapi kami bukan pasangan biasa. Pagi, sapa Raihan sambil meletakkan 2 piring di meja. Aku hanya mengangguk, duduk perlahan dan mulai makan tanpa bicara. Maaf ya, cuma bisa masak seadanya. Aku nggak tahu kamu suka apa. Nggak apa-apa. Ini enak kok, jawabku singkat. Beberapa menit hanya diisi bunyi sendok dan piring. Tapi jujur, nasi gorengnya memang enak. Mungkin dia benar-benar belajar masak atau memang sudah terbiasa hidup sendiri. Setelah makan, Raihan duduk sambil menyeruput teh. Hari ini kita bisa ke rumah orang tuamu. Sampaikan kabar secara langsung. Aku bisa bicara dengan mereka kalau kamu nggak sanggup. Aku terdiam, lalu pelan-pelan mengangguk. Mereka pasti kecewa? Enggak.
Mereka cuma khawatir. Tapi mereka pasti tahu kamu perempuan yang kuat. Aku tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, kurasa kata-katanya tidak membuatku tertekan. Hari-hari selanjutnya kami jalani seperti orang asing yang tinggal di satu atap. Raihan tidur di sofa, aku di ranjang. Kami saling menghargai batas. Ia selalu bersikap sopan, tidak pernah mencoba menyentuhku, apalagi memaksakan kedekatan. Setiap pagi, dia memasak. Setiap malam, dia memastikan aku tidur lebih dulu. Jika aku menangis, dia tak bertanya. Tapi selalu menyelipkan teh hangat di meja samping tempat tidurku sebelum pagi. Sikapnya membuatku bingung. Ini bukan pernikahan yang kusangka. Tapi ini juga bukan penderitaan yang kutakutkan. Raihan bukan pengganti Arfan. Tapi dia adalah seseorang yang hadir di titik paling kelam hidupku dan tetap tinggal. 3 minggu setelah pernikahan kami, aku membuka laci meja kerjaku. Di dalamnya, masih tersimpan foto Arfan. Senyum cerianya menyapaku dari bingkai kayu kecil. Di belakangnya ada secari kertas, surat terakhir yang ia tulis untukku sebulan sebelum kecelakaan. Alias sayang, jika nanti takdir memisahkan kita sebelum aku sempat mengucapkan janji di depan penghulu, jangan biarkan hatimu mati. Cintaku tidak pernah berakhir. Dan aku ingin kamu tetap hidup, tetap bahagia, bahkan jika aku tidak di sana. Aku sudah bicara pada Raihan. Dia mungkin akan sangat canggung, tapi dia bisa menjaga kamu kalau aku nggak bisa. Aku ingin kamu tetap mencintaiku, tapi aku juga ingin kamu bisa mencintai hidupmu lagi. Jangan biarkan duka merampas cahaya di matamu. Arfan. Aku menangis membaca surat itu. Tapi bukan hanya karena sedih. Ada kehangatan aneh di dada. Ada rasa ikhlas yang mulai tumbuh, walau kecil. Malam itu, aku memandang Raihan yang sedang duduk di teras. Angin malam bertiup pelan, dan ia menatap langit seolah mencari jawaban. Aku berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Dia menoleh, sedikit terkejut. Kamu belum tidur? Aku menggeleng. Mau tanya sesuatu? Apa? Kamu sayang Arfan? Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dia saudara yang gak terikat darah, tapi selalu ada. Dia satu-satunya yang bikin gue ngerasa hidup punya arah. Aku tersenyum kecil. Berarti kita sama. Kehilangannya membuat segalanya terasa hampa. Kami diam, menatap langit. Dan malam itu untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. 3 minggu sudah berlalu sejak aku dan Raihan menikah. Hubungan kami masih terasa seperti 2 orang asing yang tinggal bersama karena keterpaksaan. Tidak ada panggilan sayang. Tidak ada sentuhan suami istri. Bahkan kami tidak pernah makan malam bersama di luar rumah. Segalanya berjalan datar. Sopan, tapi kosong. Namun perlahan, aku mulai sadar bahwa kebersamaan, sekecil apapun bentuknya, tetap saja meninggalkan jejak. Raihan, dengan caranya yang sederhana, mengisi kekosongan hari-hariku. Setiap pagi ia memasak dan menyajikan sarapan tanpa banyak bicara. Ia selalu memastikan rumah rapi, bahkan tanpa diminta. Dan ketika aku pulang kerja dengan wajah letih, dia menyambut dengan teh hangat dan senyum tipis. Senyum yang tak memaksa. Meski masih terasa canggung, kebiasaannya mulai menjadi hal yang kutunggu. Suatu malam, aku sedang menyiapkan laporan di ruang kerja saat terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, masuk, ucapku tanpa menoleh. Raihan muncul dengan 2 cangkir coklat panas. Ia menaruh satu di samping laptopku. Udah jam 11 malam. Jangan terlalu lama kerja, katanya singkat, lalu hendak pergi. Raihan, panggilku pelan. Ia berhenti. Ya? Aku ragu sejenak, tapi akhirnya memberanikan diri bertanya, kenapa kamu bisa sebaik ini padaku? Ia menatapku, lalu tersenyum samar. Karena kamu berharga. Aku mengernyit. Tapi kita bahkan gak saling cinta. Raihan menarik napas dalam. Cinta itu bukan alasan utama untuk memperlakukan seseorang dengan baik, Alia. Aku bukan pengganti Arfan. Tapi aku adalah orang yang diberi amanah. Dan aku ingin menjalani amanah itu dengan hati. Hening sesaat. Aku hanya bisa memandangi wajahnya dalam diam. Kalimatnya menyentuh, tapi aku belum tahu harus membalas apa.
Keesokan harinya, aku bangun agak siang. Saat turun ke ruang makan, aku kaget karena menemukan ruang tamu penuh dengan koper dan kardus besar. Rehan, panggilku. Ia muncul dari dapur sambil mengangkat termos. Kita pindah rumah hari ini, ucapnya ringan. Aku mengerutkan dahi. Kenapa pindah? Rumah ini milik keluarga Arfan. Rehan mengangguk. Justru itu. Aku tahu kamu nggak nyaman tinggal di tempat penuh kenangan. Ini rumah kenangan kamu dan Arfan. Tapi sekarang, kamu tinggal bersamaku. Dan kamu berhak punya awal yang baru. Lagi-lagi, aku terdiam. Dia selalu tahu cara menyentuh hatiku, tanpa memaksa. Rumah baru kami lebih kecil dan sederhana, tapi terasa lebih hidup. Tidak ada foto Arfan di dinding, tidak ada perabot mahal yang membuatku canggung. Hanya ruangan dengan warna-warna hangat, jendela besar yang menghadap ke taman kecil, dan dapur mungil yang langsung jadi favorit Rehan. Hari-hari terasa lebih ringan sejak kami pindah. Meskipun pernikahan kami masih dijalani tanpa keintiman, tapi perlahan, canggung itu mulai berkurang. Kami mulai makan malam sambil bercerita. Aku mulai tahu bahwa Rehan suka kopi pahit, benci durian, dan senang menyanyi di kamar mandi. Ia tahu aku suka bunga matahari, suka membaca novel misteri, dan tidak pernah bisa tidur tanpa suara kipas angin. Hubungan kami tumbuh perlahan, seperti benih yang disiram sabar setiap hari. Tapi tidak semua orang bisa menerima situasi kami. Salah satunya adalah sahabat dekatku, Dinda. Kamu serius, Alia? Tinggal seatap dengan dia? Kalian tidur bareng? Tanyanya saat kami bertemu di kafe sepulang kerja. Aku mengaduk minuman tanpa menatapnya. Kami nggak tidur bareng. Dia di sofa. Dinda mendesah. Alia, aku tahu kamu lagi berduka. Tapi kamu nggak merasa aneh? Dia itu sahabat Arfan. Lalu sekarang dia jadi suamimu. Aku nggak bisa bayangin rasanya. Aku juga nggak bisa, Din. Tapi ini bukan karena aku mau. Ini keinginan Arfan. Ya, tapi gimana kalau nanti kamu beneran jatuh cinta sama Rehan? Apa kamu nggak merasa bersalah? Pertanyaan itu menohok. Karena kenyataannya, akhir-akhir ini, aku memang mulai nyaman dengan kehadiran Rehan. Aku tak menjawab. Hanya menatap keluar jendela, membiarkan Dinda mengira apa yang ia mau. Malam itu, saat kami menonton film di ruang tengah, Rehan tertawa pelan melihat adegan lucu. Tawanya khas, tak seperti Arfan. Ia tidak pernah mencoba menjadi Arfan, dan mungkin itu yang membuatku mulai bisa menerimanya. Aku menoleh ke arahnya, memperhatikan bagaimana wajahnya yang biasanya serius kini tampak santai. Ia menyadari aku menatap, lalu bertanya, "Kenapa? Ada yang aneh?" Aku menggeleng. "Enggak. Aku cuma mikir aja." "Mikir apa?" Aku ragu. Tapi lalu berkata pelan, "Aku heran, kenapa kamu bisa menerima ini semua? Kamu nggak punya rasa canggung atau aneh sama sekali? Menikah dengan perempuan yang dicintai sahabatmu." Wajah Rehan berubah serius. Ia menatap ke layar TV sejenak, lalu mematikan filmnya. Aku canggung. Sangat. Tapi, aku juga nggak bisa mengabaikan janji terakhir sahabatku. Dan, entah kenapa, setiap hari aku makin ingin melindungimu. Bukan karena Arfan, tapi karena kamu sendiri. Detak jantungku berdetak lebih cepat. Kalau suatu hari aku nggak bisa membuka hati sepenuhnya, kamu bakal kecewa. Rehan menatapku. Matanya tenang, tak menuntut. Enggak, karena aku nggak mencintaimu karena harapan. Aku hanya ingin kamu bahagia. Kalau bukan denganku pun, aku akan tetap bahagia melihatmu tersenyum. Kata-katanya sederhana, tapi menghantam keras ke dalam dadaku. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi makam Arfan seorang diri. Membawa bunga matahari yang dulu sering ia berikan padaku. Ku bersimpuh di hadapan pusaranya, menggenggam tanah yang dingin dan diam. "Arfan, aku rindu kamu. Rasanya masih sulit membayangkan hidup tanpamu. Tapi Rehan, dia baik. Dia menjaga aku seperti kamu yang dulu menjagaku. Kadang aku benci dia, karena aku merasa dia mengambil tempatmu. Tapi, aku tahu, dia ada di sini karena kamu mempercayainya." Air mataku mengalir pelan. Maafkan aku kalau hatiku mulai terbuka. Aku nggak mau melupakanmu,
tapi aku juga nggak mau hidup di bawah bayangmu selamanya. Aku yakin, kamu pun ingin aku bahagia, kan? Angin berembus pelan, membawa harum bunga yang kubawa. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku merasa lega. Seolah Arfan mendengarkan, dan mengizinkanku melangkah. Malam itu, aku berdiri di pintu kamar, menatap Rayhan yang baru selesai mandi. Ray? Ia menoleh, agak terkejut. Ya? Aku tersenyum tipis. Mulai malam ini, kamu nggak perlu tidur di sofa lagi. Wajahnya kaget, lalu bingung. Maksudmu? Aku nggak bilang siap jadi istrimu sepenuhnya. Tapi, aku siap mencoba membuka hati. Kalau kamu mau, kita bisa tidur satu ranjang. Tanpa paksaan, tanpa ekspektasi. Hanya dua orang yang sama-sama belajar mencintai dari awal. Rayhan tersenyum pelan. Kalau begitu, aku siap. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, Rayhan tidur di sebelahku. Bukan sebagai suami yang menuntut haknya, melainkan sebagai teman hidup yang siap menunggu, dengan sabar, hingga hatiku benar-benar utuh. Kami berbaring dalam diam. Aku membelakanginya, merasa gugup tapi juga tenang. Jarak kami tak lebih dari sejengkal, tapi dinding tak kasat mata tetap membentang di antara kami. Bukan dinding permusuhan, tapi dinding kehati-hatian. Terima kasih, ucap Rayhan lirih dari balik punggungku. Aku tak membalas. Hanya menarik selimut lebih erat. Hari-hari setelahnya terasa lebih ringan. Meski hubungan kami belum sepenuhnya menjadi hubungan suami istri dalam arti fisik, tapi ada kehangatan baru yang tumbuh. Kami mulai berbagi cerita masa kecil, saling menggodai soal makanan kesukaan, bahkan saling menasihati soal pekerjaan. Rayhan bahkan mulai menjemputku pulang dari kantor, sesuatu yang Arfan dulu jarang lakukan karena kesibukannya. "Tak?" tanyanya suatu sore ketika aku masuk ke mobil. "Lumayan," jawabku, melepas sepatu dan menyandarkan kepala ke jendela. Ia menyerahkan sekotak kecil kue coklat. Manis buat menghapus penat. Aku menoleh heran. "Kamu beli?" Ia nyengir. "Aku bikin." Aku tergelak. "Serius?" "Serius. Tapi jangan harap rasanya seenak buatan bakeri." Aku mencicipinya. Rasanya agak bantat, tapi hangat, seperti perasaanku. Namun tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, aku menemukan album foto lama yang tak sengaja terbawa saat kami pindah. Di dalamnya, penuh foto kenangan antara aku dan Arfan. Senyum Arfan, pelukannya, ciuman keningnya saat ulang tahunku, semua itu menyeretku kembali ke masa lalu. Hatiku remuk. Aku duduk di lantai ruang tamu sambil memandangi satu foto kami di pantai. Di sana, Arfan menggendongku sambil tertawa. Aku terlihat sangat bahagia. Air mata tak tertahan. Tiba-tiba aku merasa bersalah. Bersalah karena sudah mulai nyaman dengan Rayhan. Bersalah karena hatiku goyah. Saat itulah Rayhan muncul dari dapur, lalu terdiam melihatku menangis sambil memeluk album. Ia tak berkata apa-apa. Hanya duduk di sampingku dan menemaniku dalam diam. Beberapa menit kemudian, aku bersuara, "Aku masih sangat mencintai Arfan, Ray." "Aku tahu," jawabnya lembut. "Dan aku takut, kalau aku mencintaimu, berarti aku mengkhianati dia." Rayhan menarik napas panjang. Ia memegang tanganku pelan. "Alia, mencintaiku bukan berarti melupakan Arfan. Kamu bukan pengkhianat. Kamu hanya manusia yang mencoba sembuh. Arfan akan selalu jadi bagian hidupmu. Tapi kamu juga berhak bahagia lagi." Tangisku pecah lebih keras. Rayhan tak mencoba menenangkanku dengan kata-kata lagi. Ia hanya menggenggam tanganku, kuat dan hangat. Beberapa minggu kemudian, kami menghadiri acara pernikahan sepupu Rayhan di luar kota. Itu kali pertama kami bepergian sebagai pasangan suami istri di depan keluarga besarnya. Sepanjang perjalanan, aku merasa gugup. Apalagi Rayhan memintaku memanggilnya Mas, di depan keluarganya agar tak menimbulkan pertanyaan. Aku nggak mau bikin kamu nggak nyaman, tapi mereka semua pikir kita pasangan normal. "Kita pura-pura aja, ya?" katanya sambil nyetir. Aku hanya mengangguk. Sesampainya di sana, aku diperkenalkan ke keluarganya. Mereka semua menyambutku dengan hangat. Namun ada satu orang yang membuat suasana jadi sedikit tegang.
Namanya Nadira. Sepupu perempuan Raihan, tapi dari cara dia menatap Raihan, aku tahu ada cerita lama di antara mereka. Akhirnya kamu nikah juga, Ray, kata Nadira sambil tersenyum kaku padaku. Kupikir kamu masih nunggu seseorang. Aku melirik Raihan. Wajahnya kaku, tak membalas candaan itu. Oh, jadi kalian ini pasangan cinta lokasi ya? Tanya Nadira lebih lanjut sambil menatapku sinis. Katanya kamu dulu sahabatnya Arfan. Aku tersenyum sopan. Iya, saya istri almarhum Arfan. Sekarang istri Raihan. Nadira melirik dengan tatapan meremehkan. Cepat juga kamu move on-nya. Kata-katanya tajam, dan jujur saja membuat hatiku berdesir sakit. Tapi aku memilih diam. Raihan, yang menyadari hal itu, menarik tanganku pelan. Cukup, Nadira. Jaga omonganmu, katanya tegas. Alia istriku, dan aku menghormatinya. Malamnya, di kamar hotel, aku duduk di balkon sambil menatap langit. Raihan menyusul dan duduk di sebelahku. Aku minta maaf soal Nadira, katanya. Apa kamu dulu pernah dekat dengannya? Tanyaku pelan. Raihan mengangguk. Sedikit. Tapi aku nggak pernah punya perasaan yang cukup kuat untuk lanjut. Kamu yakin perasaanmu ke aku bukan cuma karena amanah dari Arfan? Raihan menoleh. Kamu pikir begitu? Aku mengangguk pelan. Kadang aku merasa kamu terlalu baik. Seakan-akan kamu mencintaiku hanya karena merasa bertanggung jawab. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, Alia, kamu tahu nggak? Setiap malam sebelum tidur, aku selalu berdoa. Bukan agar kamu cepat mencintaiku, tapi agar aku bisa jadi orang yang pantas untuk kamu cintai. Aku menatapnya. Mataku berkaca-kaca. Dan sejujurnya, aku mulai takut kalau suatu hari kamu pergi karena ternyata kamu nggak pernah benar-benar cinta padaku. Aku meraih tangannya. Aku nggak akan pergi, Ray. Aku memang belum sepenuhnya sembuh dari luka, tapi aku juga mulai jatuh cinta padamu. Dan itu bukan karena Arfan. Ia menatapku dengan mata yang sedikit berkaca. Lalu menarikku ke dalam pelukan hangat. Pelukan yang penuh rasa, dan untuk pertama kalinya, tanpa bayang-bayang masa lalu. Setelah perjalanan itu, hubungan kami berubah. Tidak lagi datar, tidak lagi canggung. Malam-malam kami diisi dengan candaan, cerita masa depan, dan impian-impian kecil. Raihan mulai memanggilku, sayang, dan aku mulai membalas dengan, Mas. Kami mulai berjalan seperti pasangan sesungguhnya. Namun, takdir selalu punya caranya sendiri untuk menguji cinta yang baru tumbuh. Karena suatu malam, saat kami pulang dari makan malam, Raihan menerima telepon misterius. Wajahnya berubah. Siapa? Tanyaku pelan. Orang kantor. Aku harus keluar kota 2 hari. Kenapa wajahmu pucat? Ia terdiam sejenak. Lalu berkata, nanti aku jelasin. Tapi aku harus pergi besok pagi. Dan aku tak tahu bahwa kepergiannya akan membuka rahasia masa lalunya yang selama ini ia tutupi dariku. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku melayang ke raut wajah Raihan yang tampak tegang setelah menerima telepon. Sejak kami menikah, tak sekalipun ia menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Matanya gugup, tangan gemetar, seolah ada beban berat yang belum sempat ia ungkap. Pagi harinya, Raihan berangkat sebelum matahari terbit. Ia mencium keningku pelan dan hanya berkata, doakan aku, ya. Aku ingin bertanya lebih, tapi bibirku keluh. Entah mengapa, aku merasa ada badai yang sedang menunggu di ujung hari. 2 hari berlalu tanpa kabar. Pesan hanya dibalas singkat, telepon tak diangkat. Aku mulai gelisah. Seolah ada lubang yang menganga di hatiku. Rasanya seperti saat menunggu kabar Arfan dulu, saat aku mendengar kabar kecelakaan itu. Bayangan itu menghantui pikiranku, membuat dadaku sesak. Hingga malam ketiga, aku mendengar ketukan di pintu. Degup jantungku seolah berhenti. Mas Raihan, panggilku sambil membuka pintu. Tapi yang berdiri di sana bukan Raihan, melainkan seorang wanita parubaya dengan wajah asing. Ia tampak sopan dan membawa tas kecil. Permisi, ini rumah Alia? Tanyanya lembut. Iya, saya sendiri. Ibu siapa? Ia menatapku lama,
sebelum akhirnya tersenyum getir. Saya, Ibu dari Arfan. jantungku serasa diremas. Silakan masuk, Bu, kataku sambil buru-buru membawanya masuk ke ruang tamu. Tanganku gemetar saat menuangkan teh. Ia mengamati ruangan itu sebentar, lalu pandangannya jatuh pada foto pernikahanku dengan Raihan di meja kecil. Alia, suaranya pelan. Maaf ibu datang tiba-tiba. Tapi ibu rasa ini sudah saatnya kamu tahu kebenarannya. Aku menatapnya bingung. Maksud ibu? Ia menarik napas panjang. Tentang Arfan. Dan juga tentang Raihan. Aku membeku. Apa maksud ibu? Ada yang disembunyikan dari saya? Matanya berkaca-kaca. Ibu tahu kamu perempuan baik, dan Arfan sangat mencintaimu. Tapi ada sesuatu yang selama ini tidak kamu ketahui. Sesuatu yang juga Raihan tahu, tapi ia belum punya keberanian untuk mengatakannya. Aku menahan napas. Ibu, aku gemetar. Tolong katakan yang sejujurnya. Ia menunduk. Arfan meninggal bukan karena kecelakaan biasa, Alia. Dia sedang dalam perjalanan untuk menjemput seorang wanita. Aku langsung menegang. Wanita? Iya, wanita yang selama ini menjalin hubungan rahasia dengan Arfan. Seolah petir menyambar dadaku. Apa ibu serius? Bisikku. Ibu sendiri tidak percaya saat pertama kali tahu. Tapi polisi menemukan bukti-bukti dari pesan di ponselnya. Mereka sudah menjalin hubungan cukup lama, bahkan sejak sebelum kamu dan Arfan tunangan. Tanganku gemetar hebat. Perutku seperti dikocok, rasanya ingin muntah. Dan Raihan, lanjutnya lirih, mengetahui semuanya. Karena wanita itu adalah adik sepupu Raihan sendiri. Dunia seperti runtuh di hadapanku. Aku tidak bisa bernapas. Raihan tahu? Selama ini, dan dia tidak pernah mengatakan apapun? Aku menunduk, air mata tumpah deras. Bukan hanya karena Arfan yang ternyata menyimpan rahasia begitu besar, tapi juga karena Raihan yang selama ini menjadi tempat aku bersandar, ternyata menyembunyikan luka yang lebih dalam. Ibu Arfan memegang tanganku. Ibu tahu, kebenaran ini menyakitkan. Tapi kamu berhak tahu, Alia. Ibu juga terluka. Tapi Raihan, dia memilih menutupinya demi menjaga hati kamu. Aku mengangguk pelan, tak bisa berkata-kata. Beberapa jam kemudian, Raihan pulang. Wajahnya lelah, matanya merah. Tapi saat ia melihatku duduk di ruang tamu dengan wajah dingin, langkahnya terhenti. Kamu sudah tahu, ucapnya pelan. Aku berdiri, menatapnya lurus. Kenapa kamu sembunyikan semuanya dariku? Raihan tertunduk. Karena aku takut kamu hancur, Alia. Karena aku tahu, kamu memuja Arfan. Dan kalau kamu tahu siapa dia sebenarnya, kamu pikir aku nggak pantas tahu kebenaran? Suaraku meninggi. Raihan mendekat, mencoba memegang tanganku. Tapi aku menepisnya. Alia, tolong dengar dulu. Berapa lama kamu tahu tentang perselingkuhan Arfan? Tanyaku tajam. Sejak 2 bulan sebelum pernikahan kalian. Dadaku bergetar hebat. Dan kamu tetap hadir di hari pernikahan kami? Bahkan menggantikan dia saat dia meninggal, dalam perjalanan menuju wanita itu. Aku tahu semua itu salah, Alia. Tapi waktu itu, yang kupikirkan hanya bagaimana kamu nggak tambah terluka. Kamu terlalu baik. Terlalu polos. Aku nggak sanggup lihat kamu dihancurkan 2 kali. Jadi kamu pikir lebih baik aku dibohongi? Raihan terdiam. Matanya berkaca. Aku mencintaimu, Alia. Itu bukan karena amanah Arfan, atau karena kasihan. Tapi karena kamu perempuan paling kuat yang pernah aku temui. Aku menatapnya lama. Mataku panas. Berikan aku waktu, bisikku sambil berlalu meninggalkannya di ruang tamu. Aku pergi ke rumah orang tuaku. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di pelukan ibuku. Sakit karena dihianati Arfan. Sakit karena dibohongi oleh Raihan. Dan sakit karena aku, ternyata benar-benar mencintai Raihan, tapi tak tahu harus mempercayainya lagi atau tidak. 2 hari aku di rumah orang tuaku. Raihan tidak menghubungiku. Mungkin ia memberi waktu. Namun di hari ketiga, aku menerima sebuah surat. Bukan pesan digital, tapi benar-benar surat tulisan tangan. Dari Raihan. Untuk Alia,
perempuan yang kucintai dalam diam sejak lama. Aku tahu aku salah. Menyembunyikan sesuatu sebesar ini darimu bukan hal yang bisa dimaafkan begitu saja. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku pernah mencintaimu jauh sebelum kamu mengenal Arfan. Dulu, saat Arfan pertama kali memperkenalkanmu sebagai calon istrinya, aku patah hati. Tapi karena dia sahabatku, aku memilih mundur. Dan saat dia meninggal, aku melihat bagaimana hancurnya kamu. Aku tahu aku bisa menjadikan kesempatanku, tapi aku juga tahu kamu butuh waktu. Dan sekarang, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak menyesali pernikahan kita. Tapi jika kamu tidak bisa memaafkanku, aku pun tak akan menahanmu. Karena cinta tidak pernah bisa dipaksakan. Tapi aku akan tetap menunggumu. Hingga kapanpun. Rayhan. Air mata jatuh ke surat itu. Hatiku kacau. Tapi juga hangat. Karena cinta memang tak harus sempurna. Tapi harus jujur dan penuh keberanian untuk memperbaiki. Hari itu juga, aku kembali ke rumah. Rayhan duduk di taman belakang, menatap langit senja yang merona jingga. Aku mendekatinya perlahan. Ia menoleh, terkejut melihatku. Aku tersenyum tipis. Kalau kamu masih mau berjuang, aku juga akan berjuang. Tapi kita mulai dari awal. Sebagai dua orang yang sama-sama luka. Sama-sama belajar percaya. Dan sama-sama jatuh cinta lagi. Rayhan berdiri. Wajahnya cerah. Dan untuk pertama kalinya, kami berpelukan sebagai dua orang yang saling menerima, bukan karena masa lalu, tapi karena pilihan hari ini. Sudah 2 bulan sejak aku dan Rayhan memutuskan untuk memulai segalanya dari awal. Bukan sebagai dua orang asing yang dinikahkan karena keadaan, tapi sebagai dua hati yang benar-benar ingin saling mengenal, saling mencintai, dan saling memperbaiki. Hidup tak serta-merta menjadi mudah. Tapi setiap hari bersama Rayhan adalah sebuah pembelajaran. Tentang bagaimana kepercayaan dibangun ulang. Tentang bagaimana luka bisa perlahan mengering jika disiram dengan kejujuran dan ketulusan. Suatu pagi, aku sedang menyiapkan sarapan saat Rayhan keluar dari kamar dengan wajah kusut dan rambut acak-acakan. Ia menguap lebar, lalu memelukku dari belakang. Harum banget, istri siapa nih yang rajin banget masak pagi-pagi, godanya dengan suara serak. Aku terkekeh. Istrinya Pak Rayhan, kayaknya. Tapi jangan dimanja terus, nanti jadi manja beneran. Dia tertawa pelan, lalu mencium ubun-ubunku. Kalau hasil manjain kamu bikin aku dapat istri kayak gini setiap hari, aku rela manja seumur hidup. Momen kecil seperti ini, yang dulu hanya ada dalam angan-anganku ketika bersama Arfan, kini terasa nyata. Tapi kenyataan itu tidak datang tanpa ujian. Suatu sore, aku dikejutkan oleh pesan dari seseorang yang tak pernah kusangka akan kembali muncul. Dari Rina. Isi, Alia, aku ingin bertemu. Ada sesuatu yang perlu aku katakan tentang Rayhan. Rina adalah sepupu Rayhan, perempuan yang menjadi selingkuhan Arfan, dan secara tak langsung menyebabkan kecelakaan maut itu. Ia menghilang setelah insiden itu, mungkin karena rasa bersalah, mungkin juga karena malu. Tapi kini, dia kembali. Aku menunjukkan pesan itu pada Rayhan malamnya. Dia langsung terdiam. Wajahnya mengeras. Apa kamu mau menemuinya? Tanyanya hati-hati. Aku tidak tahu. Tapi, aku merasa aku harus tahu semuanya sampai tuntas. Rayhan mengangguk pelan. Kalau kamu memang ingin bertemu, aku izinkan. Tapi hati-hati. Rina punya sisi gelap yang bahkan keluargaku sendiri tidak bisa kendalikan. Aku dan Rina bertemu di sebuah kafe kecil di tengah kota. Ia tampak jauh berbeda. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Tapi sorot matanya tetap sama, tajam dan penuh rahasia. Alia, sapanya singkat. Aku hanya mengangguk kecil. Aku nggak mau bertele-tele, katanya. Aku tahu kamu sudah tahu semuanya. Tentang aku dan Arfan. Tentang kecelakaan itu. Tapi yang belum kamu tahu adalah alasan aku mendekati Arfan waktu itu. Aku menahan napas. Apa maksudmu? Rina tersenyum miris. Aku sebenarnya jatuh cinta pada Rayhan. Aku membeku. Aku tahu itu konyol. Tapi sejak kecil, aku selalu merasa tertinggal darinya. Dia pintar, baik, bertanggung jawab.
Semua orang suka dia. Aku iri. Dan waktu aku tahu dia menyukai kamu, ya, sejak lama sekali, aku merasa marah. Jantungku berdebar. Jadi kamu sengaja menghancurkan hubungan kami. Dia mengangguk. Aku dekati Arfan bukan karena cinta, tapi karena aku ingin menyakiti Raihan. Aku ingin dia merasa kehilangan, seperti aku yang selalu kehilangan dibandingkan dengannya. Air mataku mulai mengalir. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Begitu banyak luka yang ditumpuk, dan semuanya berasal dari rasa iri yang tak pernah disembuhkan. Aku tahu semua itu tidak bisa dimaafkan. Tapi aku datang bukan untuk minta pengampunan. Aku hanya ingin kamu tahu, Raihan terlalu berharga untuk kamu sia-siakan. Dia bukan hanya laki-laki yang baik. Dia laki-laki yang mampu mencintai dengan cara yang bahkan aku pun tak pernah bisa mengerti. Aku menatapnya lama. Tidak ada lagi kebencian dalam hatiku. Hanya rasa iba. Ia begitu terluka, sampai tak sadar bahwa ia sudah melukai begitu banyak orang. Sepulang dari pertemuan itu, aku memeluk Raihan sangat erat. Ia tampak bingung, tapi kemudian membalas pelukanku. Kamu sudah bertemu Rina? Bisiknya. Aku mengangguk di dadanya. Iya. Dan sekarang aku yakin, kamu adalah orang yang tepat untuk aku perjuangkan. Ia mencium rambutku. Kamu tahu, bahkan kalau kamu tidak datang malam ini, aku tetap akan menunggumu. Mungkin seumur hidup. Beberapa minggu kemudian, Raihan mengajakku ke tempat yang tak kusangka, rumah kosong milik orang tuanya di pinggiran kota. Rumah itu dulu sering ia ceritakan sebagai tempat kenangan masa kecil. Kita renovasi rumah ini yuk, katanya tiba-tiba sambil menatapku lembut. Kita buat ini jadi tempat kita membesarkan keluarga kecil kita nanti. Aku menatapnya tak percaya. Kamu, serius? Dia tersenyum. Serius? Aku ingin masa depan kita bukan cuma dibangun dari kenangan, tapi dari harapan-harapan yang kita bangun bareng. Aku mengangguk. Mataku berkaca-kaca. Mari mulai semuanya dari sini, bisikku. 3 bulan kemudian, rumah itu menjadi tempat yang benar-benar hidup. Ada kebun kecil di belakang rumah tempat aku menanam bunga dan sayur. Ada ruang kerja untuk Raihan yang sedang merintis bisnis barunya. Dan ada satu kamar kecil yang belum diisi, kamar yang kami harap suatu hari akan dipenuhi suara tawa anak-anak. Aku dan Raihan hidup bukan sebagai pasangan sempurna. Kami masih sering berbeda pendapat, kadang berdebat soal hal kecil. Tapi perbedaan itu kini tak lagi memisahkan. Justru jadi jembatan untuk saling belajar dan memperkuat ikatan. Di satu malam yang dingin, kami duduk di teras rumah, berselimut satu kain hangat, menatap bintang. Alia, suara Raihan pelan. Aku masih ingat hari aku menggantikan Arfan di pelaminan. Hari itu, aku berdiri dengan dada sesak. Tapi juga dengan harapan. Karena untuk pertama kalinya, aku punya kesempatan untuk menjaga orang yang paling aku cintai. Aku memandangnya dengan mata berkaca. Kamu tahu, kataku. Hari itu aku tidak tahu siapa yang duduk di sebelahku. Hatiku begitu hancur, tapi entah kenapa, saat kamu genggam tanganku di akad itu, aku merasa aman. Dia mencium tanganku. Karena saat itu, aku benar-benar berjanji di depan Tuhan untuk mencintaimu seumur hidupku. Bukan karena Arfan. Tapi karena kamu adalah takdir yang Tuhan izinkan masuk ke dalam hidupku, meski lewat cara yang tak biasa. Kini, setahun telah berlalu. Aku menatap cermin sambil membelai perutku yang mulai membuncit. Di balik tubuhku yang sedang mengandung kehidupan baru, aku tahu, aku juga sedang melahirkan versi baru dari diriku sendiri. Alia yang tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tapi yang memilih untuk mencintai dan membuka lembaran baru bersama pria yang mencintaiku dengan sepenuh jiwa. Raihan masuk ke kamar, membawa segelas susu dan tersenyum lebar. Untuk calon ibu hebat, katanya sambil menyodorkan gelas itu. Aku tersenyum sambil meneguknya pelan. Dan untuk calon ayah terbaik yang dipilih Tuhan untuk menggantikan seseorang yang dulu hanya singgah, tapi kamu tinggal untuk menetap. Dia mendekat, berlutut, dan mencium perutku. Bayi kecil ini akan tumbuh dengan cinta yang kita perjuangkan bersama, bukan cinta yang sekadar diwariskan. Aku tersenyum. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena luka.
Tapi karena syukur yang tak terkira,